Oke, baik, selamat pagi rekan-rekan dan kakak yang akan ngecek dan menilai presentasi saya. Pagi ini saya akan membahas tentang identitas mahasiswa yang pernah dijelaskan sebelumnya pada Diklat Pusat, kan itu di awal terpusat ITB 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasik dari jurusan Matematika dengan NIM 101200449. Saya dari kelompok 85 di Puskata ITB. Mari kita mulai dengan realita pendidikan. Apa kabar pendidikan di Indonesia sekarang? Masihkah menyamakan antara ikan dan monyet? Ya benar, pendidikan di Indonesia masih kental dengan sistem banking education. Apa itu sistem banking education? Kalau tidak salah, sistem ini pernah disinggung oleh Paulo Freire di bukunya di Pendidikan Kaum Tertindas. Ya, sistem itu adalah sistem yang menyuapi, menyeragamkan, dan membatasi siswa. Jadi sama aja gitu seperti bank. Guru hanya mentor ilmu kepada siswa. Seperti setoran uang saja, menabung. Harus seragam, betul. Anak pintar adalah anak yang bagus dan paham dalam sains. Sampai ada stigma bahwa siswa IPS adalah siswa buangan. Atau kuliah hanyalah batu loncatan untuk bekerja di suatu pabrik atau perusahaan. Guru terkesan otoriter. Ya benar, mengkritisi guru juga masih disebut bentuk ketidaksopanan dan merupakan bentuk melawan guru. Sehingga kita terus saja menerima apa yang disuapi oleh guru kita tanpa mengkritisinya. Padahal Albert Einstein pernah berkata, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ya, semua orang itu jenius. Tapi kalau kita kalau kamu menjudge seekor ikan dengan bagaimana kemampuannya untuk memanjat pohon, ikan itu pasti akan berpikir bahwa ya bodoh semua hidupnya. Ya karena tidak mungkin dong ikan itu memanjat pohon. Ikan itu berenang. Kita lanjut ke pendidikan dan berkebudayaan. Apa itu hakikat pendidikan? Apa itu budaya? Apa itu pendidikan dan berkebudayaan? Dalam arti paling mendasar, pendidikan didefinisikan sebagai proses memanusiakan manusia. Artinya, manusia didudukan sebagai makhluk hidup dengan segala keunikan yang dimilikinya, serta tidak mereduksinya menjadi objek yang tidak memiliki diri. Manusia seutuhnya itu apa? Rasa apa lagi itu? Manusia seutuhnya adalah manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pada akhirnya, pendidikan memanglah proses menjadikan manusia dari objek menjadi subjek. Bagaimana dengan budaya? Apa itu budaya? Budaya adalah hasil pemikiran manusia yang menjadi cara hidupnya. Budaya bersifat dinamis, dan budaya tak hanya sebatas kesenian, karena budaya sendiri dapat diposisikan sebagai 3T, yaitu tatanan, tontonan, dan tuntunan. Maka seharusnya apa? Maka pendidikan seharusnya memberi penyadaran apabila ada budaya yang tidak ideal. Budaya tersebut seharusnya didobrak supaya tidak melahirkan manusia-manusia selanjutnya dari budaya yang tidak ideal tersebut. Pendidikan yang berkebudayaan juga harus merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi jalan yang dapat membuat manusia yang terdidik sehingga manusia mampu merdeka secara batin, pikiran, dan tenaganya. Pendidikan yang berkebudayaan tidak akan mereduksi nilai manusia sebagai objek, karena berangkat dari masalah dan membawa nilai budaya yang melekat pada manusia dan kompleksitas yang dimiliki. Juga pendidikan tidak mencerabut seseorang dari akarnya dan menumbuhkannya di tempat lain yang sama sekali. Namun, pendidikan yang menumbuhkan seseorang dari lingkungannya bersama dengan lingkungan. Selanjutnya adalah identitas mahasiswa. Apa saja tujuan perguruan tinggi, apa itu tridharma perguruan tinggi, dan bagaimana dengan pokok.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertujuan itu sebagai berkembangnya potensi mahasiswa, sebagai tempat berkembangnya potensi mahasiswa, dan juga sebagai tempat dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan. Lalu, perguruan tinggi juga bertujuan sebagai tempat dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai humaniora. Yang terakhir, perguruan tinggi bertujuan juga sebagai tempat terwujudnya pengabdian masyarakat berbasis karya pengabdian. Bagaimana dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu bagaimana dengan POP? POP itu adalah singkatan dari posisi, potensi, dan peran. Posisi mahasiswa adalah sebagai bagian dari masyarakat, tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Mahasiswa punya potensi mengubah masyarakat dengan potensi berupa ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Maka sejatinya peran mahasiswa adalah sebagai katalisator untuk membantu masyarakat. Oke, bahasan selanjutnya adalah tentang lingkungan ITB. Apa visi dan misi ITB? Bagaimana dengan logo dan jas alma maternya? Apakah ITB itu multi kampus? Bagaimana dengan sistem KM ITB? Visi dan misi ITB. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermanfaat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Adapun misinya adalah menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Jas alma maternya. Seperti yang bisa kita lihat di foto ini adalah jas alma mater ITB. Atau biasanya kami menyebutnya Jamal. Warna biru ITB adalah warna deep cobalt blue, yang artinya wibawa, mewakili kedalaman ilmu pengetahuan serta peluasan wawasan. Selanjutnya ini adalah logo ITB, berbentuk Ganesha ya. Dewa Ganesha, gajah Ganesha. Gading yang patah ini melambangkan kerelaan berkorban dalam menuntut kemajuan ilmu pengetahuan. Cawan melambangkan sumber ilmu yang tak habis-habisnya. Tasbih, tari manik-manik melambangkan kebijaksanaan. Kapak melambangkan keberanian dan kebijakan. Selendang melambangkan kesucian, dan buku yang terbuka melambangkan himpunan ilmu pengetahuan. Lalu kita bahas tentang ITB yang multikampus. Benarkah ITB multikampus? Ya benar, ITB itu multikampus. Saat ini sudah ada 3 kampus yang ada di Ganesha, itu Ganesha Bandung, dan ada di Jatinangor, ITB Jatinangor. Ada di Jatinangor, Jawa Barat. Ada juga di Cirebon, ITB Cirebon, ada 2 kampus, ada kampus Watubara dan kampus Arjawinang. Mari kita lihat ke alur dan sistem KM ITB. Seperti lihat pada bagian ini, kekuasaan tertinggi ada pada Kongres yang membawahi kabinet dan MWAWM. Kongres sendiri merupakan perwakilan dari masing-masing HMJ. Nantinya Kongres akan mengawasi kabinet dan MWAWM. Jadi Kongres ini seperti MPR dalam pemerintahan kita lah ya. Selanjutnya kabinet KM akan berkoordinasi dengan HMJ, unit atau unit kegiatan mahasiswa, dan MWAWM. Dan kita para mahasiswa biasa secara umum biasanya tergabung ke dalam HMJ dan menyalurkan aspirasinya. Ini P1 ya, berarti berupa kebutuhan mahasiswa jurusan unit P1. Kalau P2 itu aspirasi program kebutuhan mahasiswa berupa beberapa jurusan atau unit.
Kalau P3 itu kebutuhan untuk seluruh anggota KMITB. Tadi ini K1 ini maksudnya adalah kontrol penuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu. HMJ adalah himpunan mahasiswa jurusan sipil. Nah, mari kita bahas tentang beberapa istilah yang sering muncul. Pertama ada Kongres KM. Apa itu Kongres KM? Kongres KM adalah lembaga legislatif KMITB. Fungsinya untuk apa? Membentuk peraturan dan perundang-undangan di dalam KM, seperti amandemen, konsepsi, atau ADART dan TAP Kongres. Fungsi kedua adalah mengawasi keberjalanan KMITB dengan mengawasi keberjalanan lembaga eksekutif. Lanjut ada Kabinet KM. Apa itu Kabinet KM? Kabinet KM adalah lembaga eksekutif di tingkat pusat. Tugas utama Kabinet KM adalah mendinamisasi kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah. Selanjutnya ada MWM atau Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa. Ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ITB yang anggotanya merupakan berbagai perwakilan seluruh stakeholder. Salah satunya mahasiswa. Ya, fungsinya itu berperan aktif, mewakili dan didukung aktif oleh seluruh mahasiswa. Terus sebagai penyalur perjuangan aspirasi mahasiswa yang legal, formal, dan efektif. Fungsinya selanjutnya, selain itu, fungsinya juga dapat menjadi sumber informasi, kebijakan, strategis ITB. Selanjutnya ada himpunan mahasiswa jurusan. HMJ adalah organisasi di ITB yang telah disahkan oleh program studi terkait dan berfungsi untuk mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keprofesian. Ada lagi unit atau UKM, unit kegiatan mahasiswa. UKM atau unit merupakan organisasi yang didasari oleh kesamaan minat dan bakat, sehingga lembaga ini memiliki fungsi serupa dengan HMJ dalam mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa, tapi dalam bidang yang berbeda. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, presentasi ini ada untuk memenuhi tugas remedial di Diklat Pusat Kaderisasi Anggota Pusat ITB 2021. Terima kasih, salam aksara, salam lestari. Selamat pagi.